Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivia Windari dengan nomor Stanbook E1B1211048. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan judul Ekuitas Merek untuk memenuhi final mata kuliah dasar-dasar pemasaran. Sebelum kita mengetahui apa itu ekuitas merek, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu merek. Nah, jadi merek itu adalah nama, istilah, tanda, lambang, atau desain yang dimasukkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari para pesaing. Nah, itulah definisi dari merek. Selanjutnya kita ketahui apa itu ekuitas merek. Nah, ekuitas merek itu atau brand equity adalah seperangkat aset dan liabilitas merek atau brand yang berkaitan dengan suatu merek produk, nama atau simbol yang mampu mengurangi atau menambah nilai yang diberikan oleh produk tersebut baik pada perusahaan maupun pelanggan. Menurut Philip Kotler dan Keller, ia menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Marketing Management bahwa ekuitas merek hadir sebagai nilai tambah yang disematkan produk atau jasa sebuah bisnis. Ekuitas merek dapat membuat customer selalu merasa terhubung dengan merek, produk, atau jasa tersebut. Nah, jadi dari dua penjelasan tadi berarti ekuitas merek itu adalah nilai tambah yang menempel pada sebuah produk atau jasa. Nilai ini berkaitan dengan bagaimana customer berpikir, berpendapat, dan bertindak mengenai merek bisnis tersebut. Dan singkatnya itu berarti ekuitas merek ini adalah menjadi salah satu faktor pengaruh keputusan membeli seorang customer. Nah, mengenai merek, apa sih pentingnya merek pada produk atau usaha? Nah, jadi pentingnya merek pada produk atau usaha yaitu adalah yang pertama, merek membedakan produk dengan produk pesaing. Merek akan memberikan identifikasi bahwa sebuah produk berbeda dengan produk lainnya. Identifikasi produk juga bermanfaat dalam hal iklan dan promosi. Yang kedua adalah menambah nilai produk. Konsumen melihat merek sebagai sebuah tolak ukur dan menambah nilai sebuah produk. Yang ketiga yaitu merek bisa menambah image sebuah produk. Konsumen juga cenderung memilih produk yang bermerek karena lebih bisa dipercaya asal-usul produknya bisa diusut. Lebih jelasnya di sini saya akan menjelaskan 5 jenis ekuitas merek. Yang pertama adalah brand awareness. Brand awareness atau kesadaran merek merupakan dimensi proses di mana customer memiliki kemampuan untuk mengenali serta mengingat suatu merek. Customer ini menganggap bahwa merek tersebut telah menjadi bagian dalam kelompok produk atau jasa tertentu. Karena dengan brand awareness ini, customer mudah sekali mengingat dan menyebut merek itu. Apalagi jika merek itu sudah sering sekali dia beli, pasti di situ dia tanpa ketika ingin mencari sesuatu tanpa bingung lagi, dia sudah tahu karena dia sudah bisa mengenali merek brand yang ingin ia miliki. Yang kedua yaitu brand association. Nah, di sini brand association merupakan segala sesuatu yang terhubung di memori pelanggan. Ada beberapa cara menciptakan brand association, yaitu mengasosiasikan merek dengan atribut atau karakteristik produk. Contohnya yaitu Pepsodent Whitening dengan pasta gigi yang kegunaannya untuk memutihkan gigi. Di sini karakteristik dari Pepsodent kan itu di kemasannya terdapat gambar gigi yang di situ yang menjelaskan bahwa brand ini atau produk ini adalah kegunaannya untuk gigi. Jenis yang ketiga yaitu adalah brand loyalty. Nah, brand loyalty merupakan ukuran ketertarikan pelanggan terhadap suatu merek. Tingkat ketertarikan pelanggan dapat dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama yaitu switcher atau price sensitive, di mana pelanggan yang tidak loyal. Maksudnya di sini adalah pelanggan yang setelah mencoba produk tersebut, dia tidak merasa puas atau tidak
tidak mengulangi pembelian kembali setelah membeli produk tersebut. Yang kedua adalah satisfied atau habitual buyer, yaitu pelanggan puas. Pelanggan puas di sini dia mencoba produk yang dia beli dan dia merasa puas. Yang ketiga yaitu satisfied buyer with switching cost, yaitu pelanggan puas dan jika ingin berpindah merek, mereka harus mengeluarkan biaya kembali. Yang keempat yaitu committed buyer, yang dimana adalah pelanggan bangga terhadap produk dan merekomendasikannya. Di sini maksudnya itu kayak setelah pelanggan itu atau seseorang membeli produk tersebut, dia merasa puas dan merekomendasikan kepada teman atau kerabatnya untuk membeli produk yang sama dengannya karena menurut dia hasil yang ia pakai sangat recommended dan sangat memuaskan bagi dirinya sendiri. Ya, jenis yang keempat yaitu perceived quality. Nah, perceived quality di sini merupakan persepsi pelanggan terhadap kualitas atau keunggulan atau suatu produk atau jasa. Karena semakin tinggi atau semakin baik persepsi pelanggan, maka akan semakin tinggi potensi pelanggan untuk menggunakan produk. Yang kelima yaitu brand identity. Brand identity atau identitas merek adalah elemen visual yang mempresentasikan seperti apa sebuah perusahaan terlihat dan bagaimana citranya. Brand identity adalah kemampuan visual dari brand itu sendiri. Brand identity ini mencakup logo, desain, dan kemasan. Nah, itulah 5 jenis dari ekuitas merek. Di sini saya juga akan memaparkan bahwa ada 3 bahan kunci ekuitas merek. Yang pertama, ekuitas merek itu timbul akibat perbedaan respon konsumen. Yang kedua, perbedaan respons adalah akibat pengetahuan konsumen terhadap merek. Dan yang ketiga adalah respon diferensial dari konsumen yang membentuk ekuitas merek tercermin dalam persepsi, preferensi, dan perilaku yang berhubungan dengan semua aspek pemasaran merek. Nah, itulah hasil persentase saya mengenai ekuitas merek. Semoga dengan hasil persentase saya ini bisa membuat kita mengetahui apa itu merek dan apa pentingnya merek itu bagi suatu perusahaan. Saya ucapkan terima kasih dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.